Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 IKMC pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai uji T dependen pada mata kuliah manajemen dan analisis data. Adapun anggota kelompok kami diantaranya yaitu yang pertama Amira Asmarani, yang kedua Amiratul Haq, yang ketiga Bara Ferdiansyah, yang keempat Garin Atskia Budiman, dan yang kelima Intan Nuryani. Baiklah, langsung saja masuk kepada materi, yaitu uji T dependen atau berpasangan. Uji T dependen ini digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua kelompok data yang dependen. Misalnya, untuk mengetahui apakah ada perbedaan berat badan sebelum mengikuti program diet dan berat badan setelah mengikuti program diet. Asumsi dari uji T dependen sama seperti dengan uji T independen. Uji T dependen memiliki asumsi yang harus dipenuhi, yaitu pertama, datanya harus berdistribusi normal. Yang kedua, kedua kelompok data dependen atau berpasangan. Yang ketiga, variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan juga kategorik dengan hanya dua kelompok. Adapun rumus yang dipakai untuk menentukan uji T dependen yaitu rata-rata deviasi per standar deviasi dari rata-rata deviasi dibagi dengan akar dari N. N merupakan banyaknya sampel. Rata-rata deviasi didapatkan dari selisih sampel sebelum dan juga sampel sesudah. Baiklah, langsung saja masuk kepada contoh soal dari uji T dependen. Data sampel terdiri atas 10 pasien pria, mendapat obat Captoril dengan dosis 6,25 mg. Pasien diukur tekanan darah sistolik sebelum pemberian obat dan 60 menit sesudah pemberian obat. Peneliti ingin mengetahui apakah pengobatan tersebut efektif untuk menurunkan tekanan darah pasien-pasien tersebut dengan alfa 5%. Adapun data hasil pengukuran sebelum yaitu 175, 179, 165, 170, 162, 180, 177, 178, 140, dan 176. Dan adapun hasil pengukuran sesudah yaitu 140, 143, 135, 133, 162, 150, 182, 150, 175, dan 160. Sebelum melakukan perhitungan, kita terlebih dahulu menentukan hipotesis yang akan digunakan. Adapun H0-nya yaitu tidak ada perbedaan tekanan darah sistolik pria antara sebelum dibandingkan sesudah dengan pemberian captopril. Lalu HA-nya adalah ada perbedaan tekanan darah sistolik setelah diberikan captopril dibanding sebelum pemberian obat. Baiklah, langsung masuk kepada pengujian dari uji T. Nah, diperoleh yaitu rata-rata deviasi dengan cara selisih sampel sebelum dan sesudah dihitung tadi. Di antaranya yaitu minus 35, minus 36, minus 30, minus 37, 0, minus 35, minus 28, 35, dan minus 16. Lalu setelah memperoleh dari rata-rata deviasi tadi, kita cari lagi rata-rata dari rata-rata deviasi tadi. Dan didapatkan hasilnya adalah minus 17,2. Setelah mencari dua hal tadi, selanjutnya kita akan mencari standar deviasi dari rata-rata deviasi. Nah, maka didapatkan hasilnya yaitu 23,62. Diketahui juga N-nya sama dengan 10. Nah, langsung saja masukkan ke dalam rumusnya yaitu rata-rata deviasi per standar deviasi dari rata-rata deviasi dibagi dengan akar N. Sama dengan minus 17,2 per 23,62 dibagi dengan akar 10 sama dengan minus 17,2 per 23,62 dibagi dari akar 10 tadi menghasilkan 3,162 sama dengan minus 17,2 dibagi lagi dengan 7,469. Maka didapatkan hasilnya adalah minus 2,302.
Untuk mencari DF, kita memerlukan rumus N dikurang 1. Seperti yang kita ketahui, N-nya adalah 10, maka DF-nya adalah 9. Dilihat pada tabel T, pada DF sama dengan 19. T sama dengan 2,302 dan diperoleh p-value kecil dari 0,0253. Dari perhitungan yang telah dilakukan tadi, maka didapatkan keputusan yaitu dengan alfa sama dengan 0,05, maka p-value kecil dari alfa, sehingga H0 ditolak. Maka dapat ditarik kesimpulan adalah tekanan darah sistolik setelah pemberian katopril terbukti bermakna atau signifikan berbeda dibandingkan sebelum pemberian katopril. Setelah tadi menentukan uji T dependent dengan menggunakan perhitungan, maka selanjutnya kita akan menentukan uji T dependent atau berpasangan dengan menggunakan SPSS. Teman-teman bisa menonton video tutorial menentukan uji T dependent dengan SPSS pada link YouTube yang telah kelompok kami buat. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan uji T dependent berpasangan dengan menggunakan SPSS. Sebelumnya, kami sudah menemukan sebuah contoh kasus, yaitu pengaruh suatu metode diet dengan mengambil 28.000 sebagai sampelnya. Adapun contoh kasusnya yaitu suatu studi ingin mengetahui pengaruh suatu metode diet. Lalu diambil 28.000 sebagai sampel untuk menjalani program diet tersebut. Pengukuran berat badan yang pertama dilakukan sebelum kegiatan penyesuaian diet dilakukan. Dan pengukuran berat badan yang kedua dilakukan setelah 2 bulan menjalani penyesuaian diet. Seperti yang teman-teman lihat, pada aplikasi SPSS kita kali ini sudah ada data dari 28.000 sebagai sampelnya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pada kali ini kita akan melakukan uji hipotesis untuk menilai apakah ada perbedaan berat badan ibu antara sebelum dengan sesudah mengikuti program diet. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama dari menu utama, teman-teman pilih pada bagian Analyze. Selanjutnya pilih Compare Mean. Pada bagian Compare Mean, teman-teman memilih Paired Sample T-Test. Setelah menunya terbuka, teman-teman pilihlah variabel berat badan ibu pertama dan berat badan ibu kedua dengan cara mengklik masing-masing variabel tersebut. Setelah itu, klik tanda panah untuk memasukkannya ke dalam kotak paired variables. Lalu, teman-teman bisa mengklik OK untuk menjalankan prosedurnya. Nah, nantinya pada layar output akan tampak hasil seperti yang teman-teman lihat pada layar SPSS kita pada kali ini. Dari 28 subjek yang kita amati, terlihat bahwa rata-rata atau mean berat badan dari ibu sebelum dilakukan intervensi adalah 57,54. Dan rata-rata berat badan sesudah dilakukan intervensi adalah 56,21. Adapun uji T yang dilakukan terlihat pada tabel berikut. Dari hasil uji T berpasangan, terlihat bahwa rata-rata perbedaan antara berat badan ibu yang pertama dengan berat badan ibu yang kedua adalah sebesar 1,321. Artinya, ada penurunan berat badan sesudah intervensi dengan rata-rata penurunan sebesar 1,32 kg. Hasil perhitungan nilai T adalah sebesar 5,133 dengan p-value-nya yaitu 0,00. Dapat ditulis 0,001. Hal ini berarti kita menolak H0 dan menyimpulkan bahwa secara statistik ada perbedaan yang bermakna antara rata-rata berat badan sebelum dengan sesudah intervensi. Nah, dari hasil uji T-test dependent yang telah kita lakukan tadi dengan menggunakan SPSS, kita bisa menilai bahwa program diet yang dilaksanakan bisa dinyatakan berhasil. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan,
dan kekurangan kami memohon maaf. Terima kasih telah menonton video kami. Awal baik untuk belajar lebih tentang SPSS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.